Ya pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, baiklah, pertanyaan yang sudah datang atau yang sudah masuk kali ini datang dari Mbak Osin yang merupakan seorang mahasiswi. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Selamat pagi Pak Ustadz, saya ingin bertanya, belakangan ini kan sedang banyak trending Gen Z pacaran beda agama. Saya ingin bertanya berdasarkan kacamata Islam dan kira-kira menurut Pak Ustadz solusinya itu bagaimana? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Osin. Jadi pacaran beda agama nih Ustadz, gimana ini? Ya inilah yang disebut pergi sulit bertahan sakit. Atau ada istilah seamin tapi tak seiman. Oh iya, seamin. Beda aminnya ya. Iya. Nah, gimana jadi ya pasti pacaran saja sudah sesuatu yang tidak baik untuk dihadirkan. Ya. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Jangan pernah engkau dekati zina. Dan pacaran boleh jadi adalah pintu masuk untuk berbuat yang tidak baik. Apalagi ini ditambah menggadaikan iman kita karena cinta di hati kita. Sebaiknya jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek. Sebaiknya tidak kita lakukan karena itu akan merusak hati, akan merusak tubuh kita, akan merusak hidup kita. Terus gimana sibukkan aja dengan yang baik-baik. Nah di sini juga peran orang tua sangat penting sih Mbak Mila. Apalagi di usia anak kita udah tumbuh remaja, tumbuh dewasa. Sudah mulai ada perasaan suka misalnya dengan lawan jenis. Ya nggak ada masalah. Perasaan suka itu kan fitrah ya. Tapi yang salah adalah bagaimana cara mengekspresikan perasaan itu. Ayah, aku senang deh sama teman aku yang itu. It's okay gitu. Ya itu manusia. Jadi kita validasi ya, memang ya. Jangan ya, gak boleh nah, gitu misalnya. It's okay gitu bahwa, tapi ingat ya kita nggak boleh terlalu berlebihan dalam memaknai itu gitu. Ekspresi kita yang kadang sering salah. Aktualisasi pada perasaan itu yang sering kali salah. Maka sibukkan aja dengan prestasi gitu. Ya. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Iya kan? Semangat walaupun tidak punya penyemangat ya. Itu tetap, berat ya. Iya, tetap kita punya kebaikan gitu ya. Walaupun tidak ada pacar yang menghadirkan sisi-sisi yang bikin kita tuh jadi iri lihat orang pacaran, gak usah lah. Ya, jangan menggadaikan hatimu. Jangan menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Karena sepengalaman saya. Yang sudah. ya sepengalaman, gak tahu Mbak Mila ya. Tapi sepengalaman kita ya Dek ya. Ya pacaran hanya membuang-buang waktu. Iya betul. Hanya membuang energi. Jagain jodoh orang lain. Waduh. Ya tak ada patah hati yang sembuh 1 dan 2 hari. Iya kan? Betul. Ternyata selama ini kita menjaga jodoh orang lain. Jagain jodoh orang lain. Jadi sebaiknya sibukkan dengan prestasi, sibukkan dengan kegiatan yang baik. Nanti pelan-pelan kita akan bisa move dari yang nggak baik itu. Dan kalau ditanya Ustadz gimana agar kita bisa menemukan yang baik, ya cari di tempat yang baik. Cari di tempat yang dan baik. Dan temukan lingkungan yang baik. Nah, setuju. Jangan takut ya melepas seseorang karena Allah. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Jangan gadaikan imanmu gara-gara cinta di hatimu. Cinta itu bisa dicari. Dan kadang pun bisa hilang ya. Iya, cinta itu bisa dicari, bisa diganti, tapi iman di hati tak akan bisa diganti. Menyala abangku ini. jadi Abang Hilman ini ya. Jadi kan menyala abangku gitu. Menyala abangku. Jadi ya bolehlah kita kehilangan orang mah biasalah. Apalagi orang yang jelas-jelas. Kecuali gini ya, pada tahapan serius mungkin ada orang yang beda keyakinan dengan kita, tapi dia munan. Tidak disebut cinta kalau nggak ada pengorbanan. Nah kalau Ade lagi dekat sama seseorang dan Ade tahu dia yakin mencintai kita dan dia beda agama dengan kita, ya udah kita tanya sama dia, kamu mau ikut agamaku sebagai bukti mencintaiku atau seperti apa? Atau sendiri-sendiri gitu. Ya, atau engkau biarkan cinta ini terhalang oleh benteng yang kuat. Gitu kan? Di masa-masa muda itu memang itu sebuah pilihan yang sulit ya. Mungkin kadang-kadang. ketika berpisah akan nangis bombay, akan capek, tapi ya percayalah.
Tenang aja, masih banyak ikan di laut. Ya, percayalah masih ada kebaikan. Masih ada kebaikan, Masya Allah. Terakhir aja satu pertanyaan yang Boleh, kita boleh. masih nanggung dari awal. Itu kan tadi pertama adalah solehkan diri sebelum solehkan anak. Tapi pada akhirnya kita banyak juga melihat contoh. Ya. Orang tuanya luar biasa soleh, tapi Masya Allah ujiannya emang di anak gitu. Itu Ya. case-nya harus seperti apa? Ya nggak usah jauh-jauh. Ada nabi, Iya, ada benar nabi, Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Nuh kan soleh, ya. tapi diuji oleh siapa? Istri dan anaknya. Istrinya yang tidak soleh, namanya Ibu Nuh. Udah serius. Iya kan? Udah serius. Ya kan nih. ada yang kedua diuji oleh anak pertamanya, Kan'an. Kan'an, ya. Jadi kalau Mbak Mila nanya, kenapa ada ustad? Ya, Padahal namanya baik, bisa begitu ya. tapi kok anaknya bisa begitu? Saya balikin, jangankan ustad. Nabi Nuh aja yang nabi Yang diuji nabi. sama Anak. anaknya. So poinnya adalah anak bisa jadi ujian. Iya. Selama kita sabar dengan segalanya akan jadi kebaikan. Dan jangan patah. Dan jangan mendoakan patah ya. mendoakan. Bahkan Nabi Nuh itu ketika datang banjir bandang, kan Kan'an itu diajak naik perahu. Malah katakan, Lari kan kalau nggak salah. ngapain katanya, ngapain bikin perahu? Orang gila, masa di gunung ada banjir? Tapi ternyata sampai gunung kan Iya. banjirnya. Nah ketika mau ditolong tetap nggak mau ini anak. Sampai ketika sudah surut, Nabi Nuh nanya sama Allah. Wahai Allah, mana keluargaku? Ya mana istriku, mana anakku? Jawaban Allah tegas, kata Nabi Nuh. Ya Nuh, laisa min ahlik. Jangan pernah engkau bertanya tentang anakku yang durhaka itu. Karena dia bukan anakmu. Dia bukan keluargamu. Jadi ternyata kita itu hanya akan disatukan di surga dengan keluarga yang soleh selama di dunia. Tapi dengan catatan, Nabi Nuh kan gak berhenti juga mendidik anaknya biar soleh gitu. Oke. Nah yang gak boleh adalah putus asa gitu. Udahlah bukan anak saya. Jangan. Doakan terus. Terus. Oke. Sampai kita bawa, ya Allah aku sudah memberikan yang terbaik. Silakan aku serahkan kepadamu. Jadi tadi poinnya doakan terus. Tuh Iya. doa orang tua itu salah satu doa Mustajab. yang mustajab ya, Masya Betul. Allah. Luar biasa. Hilman, terima kasih banyak pencerahan hari ini. Sama-sama. Catatan saya banyak. Inilah Alhamdulillah kajian hari ini membawa manfaat. Harapan kami tentu saja begitu juga yang pemirsa rasakan. Pemirsa tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, Amin. kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya. wabarakatuh. Sama-sama.